Helikopter, helikopter. Para cover, para cover. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Sahir yang tengah berada di sebuah toko barang antik di kota Chicago. Di tangannya, ia menggenggam dua buah cincin yang hendak dijual. Namun sayang cincin tersebut hanya dihargai sangat murah, jauh dari harapannya. Melihat raut kecewa di wajah Sahir, sang pemilik toko pun menyarankan sesuatu. Ia menunjuk pada jam tangan usang yang dikenakan Sahir dan berkata, "Kalau kamu mau, jam ini bisa saya beli $1." Saat perjalanan pulang, Sahir tiba-tiba dihadang oleh sekelompok remaja. Tanpa banyak bicara, mereka langsung merampas uang hasil penjualan dari tangannya. Namun kemarahan mulai terlihat di sorot matanya. Tak tinggal diam, ia langsung melawan. Dengan gerakan cepat dan tanpa ragu, Sahir berhasil merebut kembali uang yang telah dirampas darinya. Saat tiba di gedung sirkus, Sahir langsung menghampiri ayahnya yang merupakan pengelola The Great Indian Circus. Ia lalu menyerahkan uang hasil dari penjualan cincin dan jam tangannya, dengan harapan bisa sedikit meringankan beban sang ayah. Karena memang, saat ini ayahnya tengah terhimpit utang besar, hingga gedung sirkus pun terancam disita oleh pihak bank jika tak segera dilunasi. Sikap Sahir yang tulus itu membuat sang ayah terharu. Ia tidak menyangka bahwa anak sekecil itu mampu menunjukkan kepedulian sebesar ini demi menyelamatkan sirkus mereka. दुनिया का कोई बैंक हमारा सर्कस बंद नहीं कर सकता. Tak ingin kehilangan tempat yang sudah menjadi bagian hidupnya, sang ayah bertekad mengadakan sebuah pertunjukan istimewa. Ia berharap melalui aksi ini, pihak bank bisa mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Dengan semangat yang sama, ia pun mengajak Sahir ikut tampil bersama, demi menyelamatkan sirkus yang sangat mereka cintai. इरादे हैं फौलादी, आज चले हैं हम अपने हाथों किस्मत लिखने. Singkat cerita, saat banker bernama Andre tiba di gedung sirkus, sang ayah langsung menyuguhkan pertunjukan luar biasa yang belum pernah ia tampilkan sebelumnya. Namun sayang atraksi itu tak mampu mengubah keputusan Andre. Ia tetap berisikeras dan meminta agar semua barang segera dikemas dalam waktu 5 hari. You have defaulted on your payments. You owe us. Act ever seen in a circus. To hand over this place and everything in it we can auction. Keputusan itu benar-benar menjadi pukulan berat bagi Sahir dan sang ayah. Keduanya tampak putus asa, tak tahu lagi harus berbuat apa. Ketika Sahir mencoba memohon agar diberi satu kesempatan terakhir, sang ayah dengan tegas menolak. Ia tidak ingin anaknya merendahkan diri di hadapannya, namun di tengah tekanan dan rasa gagal yang begitu dalam, sang ayah malah mengambil keputusan yang paling tragis. Ia memilih untuk mengakhiri hidupnya di tempat itu juga. Don't try and threaten me. तुम छीन रहे हो उसे तुम्हारे हिस्से की तहसील. Beberapa tahun kemudian, Sahir yang kini tumbuh dewasa mulai menjalankan rencananya. Dengan penuh ambisi dan dendam lama, ia berhasil membobol bank milik Andre. Setelah itu ia menjatuhkan seluruh uang ke jalanan, hingga menciptakan hujan uang yang langsung diserbu banyak orang. Aksi pembobolan tersebut langsung membuat pihak kepolisian bergerak cepat. Mereka melakukan berbagai upaya untuk menangkap pelaku dan mengerahkan tim ke seluruh area gedung. Namun tepat saat mereka mengira Sahir telah terjebak di area parkir bawah tanah, pria itu justru muncul dari atas sambil membentangkan seutas tali, membuat semua orang tercengang akan cara pelariannya. Aksi pembobolan tersebut membuat seorang polisi wanita bernama Victoria datang langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di sana, ia diajak oleh Andre menuju salah satu loker, tempat di mana si pencuri meninggalkan jejak berupa tulisan Hindia. Di saat yang sama, Victoria juga diberitahu bahwa kejadian ini bukanlah yang pertama, karena pembobolan serupa telah terjadi di 2 cabang bank lainnya. My bank is going down and I don't like it.
Saat malam harinya, Sahir terlihat kembali mendatangi gedung sirkus lama yang kini terbengkalai. Tempat itu seolah menjadi saksi bisu atas peristiwa kelam yang pernah menimpanya. Di sana, ia mengenang saat di mana sang ayah harus kehilangan segalanya karena tak mampu melunasi hutang, hingga akhirnya gedung tersebut diambil paksa oleh pihak bank. Keesokan harinya, tampak dua petugas asal India bernama Jai dan Ali tiba di kota tersebut. Mereka dikirim khusus untuk membantu menangani kasus pencurian yang akhir-akhir ini membuat para pemilik bank resah, serta menyulitkan pihak kepolisian setempat dalam upaya penangkapannya. Tak lama setelah kedatangan mereka, Victoria pun datang menjemput, lalu membawa keduanya pergi dari lokasi. I have Indian friends. यहाँ पे ट्रिप सवारी तो अलाउ नहीं होगा ना? Di tempat lain, Sahir tampak sibuk mempersiapkan perlengkapan serta merapikan gedung pertunjukan yang sudah lama terbengkalai. Ia berencana menghidupkan kembali pertunjukan The Great Indian Circus yang akan digelar dalam waktu dekat. Namun saat itu juga, salah satu bawahannya datang dan melaporkan bahwa mereka masih belum menemukan sosok wanita yang pas untuk tampil di acara tersebut. Tak lama berselang, muncullah seorang wanita cantik bernama Alia yang dengan penuh semangat memohon agar diberi kesempatan. Melihat bakat dan tekad dari wanita itu, Sahir pun langsung memberikan persetujuannya. Melihat Alia menunjukkan kemampuannya dalam menari dan bernyanyi, Sahir dibuat terpukau oleh penampilan wanita itu. Gerakannya penuh percaya diri, sementara suaranya begitu memikat. Tanpa perlu berpikir lama, Sahir pun langsung memutuskan untuk menerimanya, karena Alia sangat sesuai dengan kriteria yang selama ini ia cari. Welcome to the Great Indian Circus, Alia. Kiki, you're fired. Di kantor kepolisian, Jai terlihat serius menganalisis kasus pencurian besar yang sempat mengguncang seluruh warga kota Chicago. Sambil memperhatikan pola dari kejadian sebelumnya, ia menyampaikan kepada rekan-rekannya bahwa jika mereka ingin menangkap si pelaku, satu-satunya cara yang paling memungkinkan adalah dengan memancingnya keluar. Dengan begitu, pergerakan si pencuri akan lebih terbaca dan peluang untuk menangkapnya pun menjadi lebih besar. How? We make him rob again. We just ask him. Really nice. Di tempat lain, Sahir tampak sedang sibuk memperbaiki sepeda motornya di bengkel kecil miliknya. Di saat yang sama, sebuah siaran televisi menampilkan wawancara dengan Jai sang penyelidik. Dalam wawancara tersebut, Jai menyebut bahwa aksi pencurian yang terjadi sebenarnya terbilang kurang profesional karena selalu meninggalkan jejak yang bisa ditelusuri. Tak hanya itu, Jai juga memberikan peringatan tegas kepada pelaku bahwa jika masih berada di kota Chicago, cepat atau lambat pasti akan tertangkap. सारे क्लूज नहीं छोड़ता जितना अगर उसमें जरा सी भी अक्ल है तो नहीं it'll be a suicide mission. Merasa kemampuannya dalam mencuri dianggap remeh oleh Jai, Sahir pun langsung mengambil langkah berani dengan mendatangi kantor polisi. Setibanya di sana, ia menyusun skenario seolah dirinya memiliki hubungan dekat dengan si pencuri. Untuk memperkuat ceritanya, Sahir menyerahkan sebuah flash disk berisi dokumentasi tentang perjalanan sirkusnya yang tampak dekat berkaitan dengan sosok sang pencuri. Melihat hal itu, Jai pun mulai tertarik dan memintanya untuk kembali datang keesokan harinya. साहिर ये सब जो तुम कर रहे हो हम सब के लिए बहुत बड़ी हेल्प है कल सुबह बैंक में मिलते हैं Keesokan harinya, Sahir mendatangi Bank Chicago atas permintaan Jai dengan alasan untuk membantu menyusun strategi penangkapan si pencuri. Namun di balik niat tersebut, Sahir ternyata memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati lebih dalam sistem keamanan bank. Semua informasi yang ia lihat diam-diam direkam dalam ingatannya sebagai persiapan guna melancarkan aksi pembobolan berikutnya. एक अच्छा मस्कारा हर चीज नाप तोल. Saat tengah sibuk memikirkan solusi untuk menangkap si pencuri, Jai tiba-tiba menerima panggilan dari Sahir. Dalam sambungan singkat itu, Sahir mengaku bahwa dirinya lah si pencuri dan memberitahu bahwa ia akan melakukan aksinya hari ini. Mendengar hal tersebut, Jai langsung keluar dari gedung dan segera menghubungi rekannya, meminta semua anggota untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersiap menghadapi kemungkinan ada hal buruk yang akan datang. Sementara itu di dalam bank, beberapa petugas polisi terlihat berusaha mengejar Sahir yang dengan cepat bergerak menuju atap gedung. Namun sesampainya di sana, mereka kembali dibuat terkejut saat melihat Sahir menuruni gedung menggunakan alat khusus yang tampaknya telah ia siapkan jauh-jauh hari, hingga akhirnya berhasil meloloskan diri.
Setelah berhasil turun dari atap gedung, Sahir langsung melaju kencang dengan motor hitam andalannya. Kepergiannya sontak membuat seluruh petugas termasuk Jai dan Ali segera melakukan pengejaran besar-besaran. Namun tepat saat Sahir melewati sebuah jembatan buka tutup, ia mendapati bahwa polisi lain telah lebih dulu berjaga di sana, membuatnya tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Tak berselang lama, jembatan yang sebelumnya tertutup perlahan mulai terbuka. Hal itu membuat motor yang dikendarai Sahir sempat mundur karena kehilangan pijakan. Namun berkat kecerdikannya dalam memodifikasi kendaraan, ia kembali berhasil melaju kencang menembus celah yang semakin tinggi. Motor yang dikendarai Sahir tiba-tiba berubah fungsi menjadi jet ski saat menyentuh permukaan air. Ia pun langsung melaju meninggalkan kejaran. Tak butuh waktu lama, Jai bersama timnya kembali memburu dari arah berbeda, bahkan helikopter turut mengepung dari atas. Meski begitu, Sahir tetap tenang dan memilih menyelam ke dalam air, lalu muncul kembali di sisi lain jembatan untuk melanjutkan pelariannya lewat darat. Di tengah usahanya melarikan diri dari kejaran polisi, sebuah tembakan yang dilepaskan Jai mengenai tubuh Sahir. Rasa sakit yang begitu menyiksa membuatnya memutuskan untuk segera berbelok ke arah terowongan, berharap bisa mengalihkan perhatian Jai sekaligus menghilang dari pandangannya. Singkat cerita, Sahir bersama anggota sirkus lainnya tampak menampilkan pertunjukan luar biasa dalam acara pembukaan The Great Indian Circus. Namun setelah acara usai, suasana berubah tegang ketika Jai datang bersama sejumlah polisi. Mereka mendekati Sahir untuk melakukan pemeriksaan, karena ia mulai dicurigai sebagai sosok yang terlibat dalam kasus pencurian yang tengah menjadi perhatian pihak berwenang. ये सब क्या है जय? चुप बैंक में घुस के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने का। Jai yang benar-benar yakin jika Sahir adalah pelaku pencurian selama ini, meminta Ali untuk memastikan dengan memeriksa tubuhnya. Saat Ali membuka bagian baju Sahir, rasa terkejut pun tak bisa ia sembunyikan, karena tubuh Sahir terlihat bersih tanpa bekas luka tembakan sedikit pun. Merasa ada yang janggal, Jai pun mengambil alat pemindai logam untuk memeriksa tubuh Sahir. Tapi setelah seluruh bagian tubuh di-scan, tak ada satupun tanda keberadaan proyektil atau logam lain yang terdeteksi. Wajah Jai terlihat kecewa dan penuh curiga, lalu ia mendekat dan memberikan peringatan tegas kepada Sahir agar tidak coba-coba mempermainkan hukum. Setelah itu, ia pun memilih untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dengan penuh tanda tanya. Setelah para petugas kepolisian meninggalkan area gedung sirkus, Sahir pun langsung masuk ke ruang belakang untuk beristirahat. Di sana ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri dalam diam. Namun siapa sangka, tak lama kemudian muncul sosok lain yang ternyata sangat mirip dengannya. Pria tersebut adalah Samar, saudara kembar Sahir yang selama ini tidak pernah diketahui orang lain. Berbeda dengan Sahir yang terlihat serius dan dewasa, Samar justru memiliki kepribadian yang polos, ceria, dan penuh rasa ingin tahu terhadap hal-hal kecil di sekelilingnya. दर्द ज्यादा है बंदे हैं हम उसके हाथ चले हैं हम Sejenak, alur cerita pun dibawa kembali ke masa lalu, tepat saat Sahir dan Samar masih kecil. Pada waktu itu, mereka berdua menyaksikan secara langsung bagaimana seorang pria dari pihak bank dengan tekanan dan sikap dinginnya memaksa sang ayah untuk menyerahkan gedung sirkus milik keluarganya. Di depan mata kedua anaknya, sang ayah mengambil keputusan paling menyakitkan, mengakhiri hidupnya sendiri karena tak sanggup lagi menghadapi kenyataan pahit tersebut. Peristiwa itu pun menjadi luka terdalam bagi Sahir dan Samar kecil. Sejak saat itulah, mereka menyimpan dendam yang membara. Mereka bersumpah, suatu hari nanti, mereka akan membuat orang yang menghancurkan hidup keluarga mereka merasakan balasan yang setimpal. हमारी ट्रिक पसंद नहीं आई कि हम उसे गिराएंगे जरूर गिराएंगे या बैंक नहीं आएगा। Kini ketika Sahir dan Samar telah dewasa, mereka mulai menjalankan aksi balas dendam. Salah satunya dengan membobol bank yang menjadi simbol kehancuran masa kecil mereka. Dan alih-alih membawa kabur uangnya, mereka malah menyebarkannya ke jalanan hingga jadi rebutan banyak orang.
Untuk melancarkan aksi balas dendam mereka, Sahir dan Samar selalu bekerja secara kompak dan terencana. Bahkan ketika Sahir diminta berdiskusi bersama Jai guna menyusun strategi pengamanan bank serta sistem pemindahan uang ke lokasi baru yang lebih aman, ia telah menyiapkan rencana terselubung. Tanpa diketahui siapapun, seluruh pembicaraan tersebut diam-diam direkam oleh Sahir menggunakan kamera kecil tersembunyi yang tertanam pada kancing bajunya. Rekaman itu pun langsung dikirimkan kepada Samar, yang kemudian akan menyusunnya kembali menjadi panduan aksi mereka berikutnya. Meski misi balas dendam menjadi tujuan utama mereka, ternyata ada satu hal yang selama ini Samar simpan rapat-rapat. Ia diam-diam menyukai Alia, wanita yang menurutnya memiliki pesona luar biasa. Sayangnya perasaan itu tak pernah ia ungkapkan. Bukan karena tak yakin, tapi karena Samar takut semuanya berubah jika Alia tahu. Ia khawatir, penolakan bisa mengganggu hubungan kerja dan membuat rencana besar mereka jadi berantakan. Maka Samar hanya bisa memendam rasa itu sendirian dalam diam. याद करके अच्छा लगता है. Sementara itu, di kantor kepolisian, kabar buruk menghampiri Jai dan Ali. Setelah serangkaian upaya mereka yang belum membuahkan hasil, pihak kepolisian Amerika akhirnya mencabut izin tugas keduanya. Status mereka resmi dicabut dari kasus besar ini. Keputusan itu tentu meninggalkan kekecewaan mendalam, hingga keduanya memilih untuk segera meninggalkan negara tersebut, merasa perjuangan mereka seolah sia-sia. Any material you have regarding this case and any forms. Dalam perjalanan menuju stasiun, Ali mencoba mencairkan suasana. Ia memberi semangat kepada Jai yang masih larut dalam rasa kecewa. Menyerah bukan jalan yang biasa dipilih oleh petugas sekuat kamu, ucap Ali dengan serius. Kata-kata itu seolah menamparkan kesadaran Jai. Tanpa banyak bicara, ia pun langsung membelokkan arah langkahnya menuju hotel. Tekadnya kembali menyala, bersiap menyusun rencana baru untuk menangkap sosok yang selama ini membodohi mereka. Setelah rencana disusun dengan matang, Jai dan Ali memutuskan untuk menjalankan penyamaran sebagai staf baru di gedung pertunjukan milik Sahir. Mereka pun mulai membaur dan memperhatikan segala aktivitas di sana. Hingga beberapa hari kemudian, penyamaran itu pun membuahkan hasil. Jai mulai mencurigai sesuatu yang janggal. Seorang pria yang sangat mirip dengan Sahir. Kecurigaan itu semakin kuat bahwa Sahir ternyata tidak bekerja sendirian. Setelah memastikan bahwa Sahir memiliki saudara kembar bernama Samar, Jai kembali melakukan penyelidikan secara diam-diam. Ia pun menyamar dan membuntuti Samar yang tengah menikmati hari liburnya di taman kota. Sambil memperhatikan gerak-geriknya, Jai berusaha mencari celah atau bukti yang bisa memperkuat tuduhannya terhadap Sahir agar bisa membawa kasus ini ke jalur hukum. Ketika Samar sedang duduk sendiri menikmati suasana taman, tiba-tiba ia didatangi oleh Jai yang menyamar sebagai pria sederhana dengan pakaian lusuh. Melihat makanan Jai yang jatuh ke tanah, Samar yang berhati lembut langsung memberikan burger miliknya tanpa ragu. Kebaikan kecil itu pun membuat keduanya cepat akrab. Tak lama berselang, Samar dengan polosnya mengajak Jai untuk mencoba beberapa wahana permainan yang ada di taman tersebut tanpa mencurigai sedikit pun. Tanpa disadari oleh Samar dan Jai, waktu sudah berlalu begitu cepat hingga mereka menghabiskan hampir sepanjang hari bermain bersama. Menyadari hari sudah sore, Samar pun buru-buru pamit karena khawatir akan tertinggal bus. Namun sebelum beranjak pergi, ia sempat memberikan sebuah tiket pertunjukan kepadanya, sambil berkata dengan ramah, kalau sempat datang ya ke acara sirkus nanti. Great Indian Circus. Great fun. Berapa lama, malam pun tiba, Ali dan Jai akhirnya benar-benar hadir di pertunjukan sirkus. Kedatangannya kali ini bukan untuk menikmati hiburan, melainkan untuk mengamati setiap gerak-gerik si kembar, dengan tujuan menggali lebih dalam informasi yang bisa membantunya dalam menangkap mereka. Beberapa hari kemudian, mereka kembali bertemu di sebuah taman untuk menikmati waktu akhir pekan. Dalam obrolan santai mereka, Jai menyampaikan dugaan bahwa Alia tampaknya memiliki perasaan kepada Samar, karena caranya memandang mirip seperti saat ia memandang Sahir. Mendengar hal itu, Samar yang langsung menunjukkan ekspresi kecewa dan marah, karena diam-diam menyimpan perasaan pada Alia, namun merasa cintanya kalah oleh sang kakak. Samar yang terus terpikirkan ucapan Jai, akhirnya memberanikan diri meminta kepada Sahir untuk sekali saja bertukar posisi dalam pertunjukan. Permintaan itu membuat Sahir terkejut dan sempat ragu untuk menyetujuinya. Namun karena ia melihat kesungguhan dari Samar, akhirnya Sahir pun mengizinkannya, meski hanya untuk satu kali pertunjukan saja.
मैं समर Di atas panggung, Samar benar-benar memberikan penampilan terbaiknya dengan berusaha tampil sebagus Sahir. Semua itu ia lakukan demi mendapatkan perhatian dari Alia yang selama ini hanya tertuju pada kakaknya. Usai pertunjukan berakhir, hal tak terduga pun terjadi saat Alia tiba-tiba mengajaknya pergi bersama. Samar pun tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. डेट पे चले तुम और मैं ओके ओके Karena terlalu senang diajak jalan oleh Alia, wanita yang diam-diam ia cintai, Samar pun langsung bersiap-siap dengan wajah berseri-seri. Namun kegembiraannya itu malah memancing amarah Sahir. Ia khawatir jika kebersamaan Samar dan Alia nanti akan membuka kedok mereka, terutama karena gaya bicara Samar yang agak berbeda dan mudah dikenali. 2 मिनट में उस लड़की को पता चल जाएगा कि तू साहिर नहीं है ये खोपड़ी में डाल ये बात और दोहरा इसे जब तक ठीक से समझ में ना आ जाए Ucapan tajam dari Sahir ternyata membuat hati Samar terluka. Ia hanya ingin hidup seperti orang kebanyakan, dikasihi dan mencintai tanpa harus terus bersembunyi. Merasa tidak dimengerti, Samar pun memilih untuk meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata pun. तू बॉक्स में तू बंद तू कमजोर तू Saat Samar dan Alia terlihat meninggalkan gedung sirkus bersama, tanpa mereka sadari, Ali yang memang ditugaskan mengawasi gerak-gerik mereka sedang mengamati dari kejauhan. Melihat hal itu, ia langsung mengambil ponsel dan segera melapor pada Jai. फॉलो करो. जब से इधर आया ना Di sisi lain, Jai tampak sudah berada di kantor kepolisian. Di sana ia menyampaikan rencana besar yang akan digelar malam ini demi menangkap sosok Sahir. Tak hanya itu, Jai juga mengungkapkan sebuah fakta penting kepada Andre, bahwa Sahir ternyata adalah putra dari pemilik The Great Indian Circus, yang dulu ayahnya memilih mengakhiri hidup akibat tekanan yang diberikan oleh Andre sendiri. Proprietor of the Great Indian Circus is the son of Iqbal Harun Khan. A gent who 25 years ago took his life because of you and your bank, Mr. Anderson. Sementara itu, di stasiun kereta api, Samar dan Alia tampak sedang berbincang santai. Namun di tengah percakapan, Alia secara perlahan menyampaikan bahwa ia sadar, orang yang bersamanya saat ini bukanlah Sahir. Ia bisa merasakannya dari tatapan mata, karena cara Sahir memandangnya tak pernah sehangat ini. Jai yang telah mempersiapkan semuanya kini tengah menunggu Samar di taman. Begitu Samar datang, Jai langsung membuka penyamarannya sebagai orang Kismin yang selama ini menemaninya bermain. Mendengar pengakuan itu, Samar seketika terdiam tak percaya, sebelum akhirnya pergi meninggalkan taman tersebut. मैं तुम्हारी मदद करने आया. दोस्त झूठ नहीं बोलते नो झूठ बोला तुमने नो Melihat sosok Samar yang pergi terburu-buru, Jai pun segera mengikutinya dari belakang sambil terus membujuk agar ia menyerahkan diri. Namun Jai mendadak ditarik, ternyata orang yang ia kira Samar justru mengungkapkan bahwa dirinya adalah Sahir yang tengah menyamar. भरोसा रखो और कोई तरीका नहीं Di momen itu, Sahir menjelaskan bahwa sejak awal ia sudah mengikuti pergerakan Samar. Kecurigaannya muncul ketika melihat sang adik berteman dengan seseorang yang mencurigakan, apalagi saat menyadari keberadaan Ali di sekitar mereka. Dari sana, Sahir sadar bahwa Jai telah menyamar. Karena khawatir Samar akan dimanfaatkan, ia pun membius sang adik dan mengambil alih posisinya. Entah apa yang terjadi sebelumnya, tapi saat ini Jai terlihat sudah terikat di lintasan roller coaster. Rupanya itu adalah cara Sahir memberi peringatan karena merasa sang adik telah dimanfaatkan. Sebelum pergi, Sahir pun memperingatkan bahwa malam ini, ia akan melakukan aksinya kembali. लेकिन आज मुझे एक बैंक को मारना है. Setibanya di base camp, Sahir dan Samar langsung bersiap-siap. Malam ini akan jadi aksi terakhir mereka, misi pamungkas untuk menuntaskan dendam atas kematian sang ayah yang telah lama mereka pendam. Mengetahui rencana pembobolan terakhir itu, Jai langsung bergerak cepat. Ia membawa puluhan polisi dan tim SWAT menuju Bank Chicago. Namun saat mereka masuk ke dalam gedung, situasi jadi kacau. Sahir dan Samar sudah lebih dulu mengaktifkan gas, membuat seluruh ruangan dipenuhi bau menyengat yang menyulitkan gerak mereka.
Begitu tim SWAT dievakuasi keluar karena kondisi gas, Sahir dan Samar memanfaatkan kesempatan itu. Dengan menyamar sebagai anggota tim, mereka menyelinap keluar tanpa dicurigai. Sebelum benar-benar pergi, mereka sempat membakar logo Bank Chicago, sebuah simbol bahwa balas dendam mereka telah selesai. Melihat Sahir dan Samar melarikan diri, para petugas langsung melakukan pengejaran besar-besaran. Namun berkat keahlian mereka dalam bermanuver dan melakukan aksi akrobatik, justru para polisi malah terjebak dalam kekacauan sendiri, hingga beberapa mobil mereka saling bertabrakan. Kejar-kejaran kembali terjadi, hingga di satu titik Sahir dan Samar memutuskan untuk berpisah arah. Namun sebelum pergi, Sahir sempat memberikan sedikit pelajaran kepada Jai sebagai bentuk peringatan. Setelah itu, ia dan sang adik langsung menghilang dari kejaran. Melihat Sahir dan Samar naik ke sebuah kapal, Jai dan Ali pun langsung mengejarnya. Tapi saat Jai merasa bahwa penangkapan kali ini akan berhasil, kenyataan berkata lain. Dengan motor canggih miliknya, si kembar justru berhasil kabur setelah mengaktifkan mode penggabungan kendaraan dan melaju cepat meninggalkan kapal. Keesokan paginya, saat Sahir dan Samar hendak meninggalkan kota, mereka justru terjebak oleh barikade polisi dari berbagai arah. Ketika mencoba melarikan diri, Samar tiba-tiba melihat Alia dijadikan sandera, membuatnya panik dan bingung harus berbuat apa. Melihat kondisi itu, Sahir akhirnya memilih menyerahkan diri. Sebelum diborgol, ia memberikan sebuah flash disk kepada Jai, berisi rekaman bukti saat pencurian terjadi. Ia tak sanggup melihat sang adik harus ikut menanggung akibat dari semua ini. Sebelum dibawa pergi, Sahir sempat menoleh ke arah adiknya dan menyampaikan pesan terakhir, sebuah harapan agar Samar bisa hidup bebas dan bahagia tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun di detik berikutnya, Sahir justru memutuskan untuk melompat dari atas bendungan. Melihat hal itu, Samar yang tak sanggup kehilangan kakaknya, ia juga ikut melompat tanpa ragu. Beberapa waktu setelah kejadian tragis di bendungan, Bank Chicago resmi dinyatakan bangkrut dan ditutup untuk selamanya. Sementara itu, gedung sirkus The Great Indian Circus kini berada di bawah kendali Alia, yang memutuskan untuk meneruskan impian Sahir dan Samar dengan pertunjukan yang lebih bermakna.